menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ya, maka malaikat memegang dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Jadi ini kan sudah ada 2 poin tadi, ciri-ciri nabi palsu yang dikabarkan oleh Nabi Yesaya dan Yeremia. Yesaya mengatakan ciri nabi palsu itu ketika disuruh membaca itu akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Ya, Yeremia mengatakan ciri nabi palsu itu awal pewahyuannya itu dari mimpi. Dan ini terbukti. Makanya nggak usah promosi ajaran nabimu. Karena buat apa mendengarkan ajaran yang jelas-jelas dikabarkan oleh nabi kami, ya, yaitu Yesaya dan Yeremia, itu dari mimpi. Ya, buat apa kau mempromosikan ajaran nabimu? Langsung mau nge-report, tak lempar lah. Cuma akun besar Intan kena tadi ketombak di komalnya Bang Debu. Karena Intan suruh buka, Muslim Naik itu suruh buka atur ayat 19 dan 20. Di mana surga di situ mengajarkan tadi, mami tot makan minum entot. Pada ngamuk itu. Nah, ini tunjukkanlah. Nah, ya tema kita malam hari ini, Dek, ya itu adalah Firaun Islam. Masalahnya Islam ini menolak kalau Firaun itu Islam. Sesuai surah Yunus ayat 90 itu, dia kan sempat dikatakan sebelum sampai tenggelam itu, dia sempat berkata, aku percaya kepada Allah SWT. Dia ada dikata orang yang berserah diri adalah Muslim kan? Lah kenapa mereka menolak bahwa Firaun itu Islam? Karena klaim mereka itu adalah Musa Islam, para nabi Islam. Lah Firaunnya adalah terang-terang di situ adalah dia adalah orang berserah diri ditolak menjadi Islam. Tetapi kalau kita Sahih Muslim itu 535, setannya masuk Islam, mereka tidak menolak itu. Gimana ceritanya ini? Coba deh, coba. Itu tema kita ini malam hari ini. Jangankan Fir'aun, setan aja masuk ke Islam kok. Gimana? Nah makanya itu mereka tolak itu Firaun, tapi setannya masuk. Kenapa tidak ditolak Firaun? Setannya, Firaunnya malah nerima. Itu loh. Benar. Setannya diterima oleh Islam, masuk Islam, agamanya Islam. Nah, Firaunnya saat saya menunjukkan data bahwa Firaun ini dikatakan orang berserah diri atau Muslim, ada berarti Islam. Tetapi para nabi mengklaim Musa, nabi-nabi yang sebelum Bagidin ini mengklaim semua Islam, tapi tidak pernah menunjukkan satu data bahwa salah satu di antara mereka tuh Nabi Musa adalah orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Nggak ada. Nah, itu tadi kebingungan terus dikejar ke sana, tapi akhirnya ya mau tidak mau saya turun ke karang ngejel, sekalipun ya tentu tidak ada kata-kata yang kita menghakimi dia lah, biar dia belajar lagi dulu. Ya aku turunkan. Nah ini Islam beratnya ke sana. Saya minta penjelasan dari mereka itu, kenapa Firaun kalian tolak, tapi setannya kalian terima. Kalian memaksakan bahwa para nabi masuk Islam semua. Di mana datanya? Nah, ini dari tadi muter udah sekian jam. Dari. Hanya syaratnya masuk Islam kan syahadat. Nah, syahadat lagi lebih parah lagi itu kapan syahadatnya? Siapa yang mensyahadatkan? Nah ini. Yang mensyahadatkan. Betul. Yang mensyahadatkan si Adam, ya, mensyahadatkan Adam, Musa, Abraham itu siapa yang mensyahadatkan? Orang dulu nggak ada nama Muhammad, gimana sih? Itu. Ditanya aja, siapa yang mensyahadatkan Fir'aun? Iya. Yang kedua kan di surat Yunus itu ayat yang ke-90 itu ada dua itu, ada kami itu merujuk kepada Allah, dan kalimat berikutnya dikatakan dia percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Berarti ada Bani Israel, Tuhannya Bani Israel, ada Tuhannya Muhammad Allah SWT. Tuhan negeri Mekah.
Ada dua Tuhan. Enggak dua Tuhan aja, Tuhannya banyak. Ada Tuhan yang menguasai matahari, bulan, dan bintang. Allah Swete, ya kan? Shalom Kak Intan. Iya, Salam, iya, iya. salam, Kak. Shalom. Ya silakan naikkan yang naik Islam tepin satu yuk. Pada ketawa juga di bawah ya. Kalau ada Intan nggak pada mau naik. Pada takut Kak Intan. Coba ditunjukkan datanya itu si Fir'aun itu masuk Islam yang mensyahadatkan siapa, Musa masuk Islam yang mensyahadatkan Musa siapa, Abraham masuk Islam yang mensyahadatkan Abraham siapa. Orang Abraham aja kuburannya di Makpelah kok. Kok bisa-bisanya kuburannya pindah ke Mekah itu yang memindah mayatnya si Abraham ini siapa gitu loh. Terus tahunnya kan beda jauh Kak Intan. Kok bisa Ya, disangka makanya. makan? Aneh bin ajaib orang. Oh ya nggak nyambung. Coba naik Rasya. Yang mensyahadatkan Musa itu siapa? Katanya Musa Islam, Abraham Islam. Nah yang mensyahadatkan siapa? Orang syaratnya Islam itu syahadat kok. Nah setan Islam ya. Nah ini paling aneh nih. Paling aneh ini setan Islam yang mensyahadatkan setan ini siapa? Nah naik nggak usah ketik-ketik. Yang mensyahadatkan setan ini siapa? Ya naik. Ya mungkin Allah sendiri deh Inta. Karena itu tadi ada perlawanan itu. Robnya Muhammad. Udah tak jambak. Naik. Nggak berani kan kau? Nggak berani mau tak cecar ini yang mensyahadatkan Yesus siapa? Katanya Yesus Islam. Isa. Naik. Cuma aja kabur kok. Apalagi kau yang receh-receh. Ya, Mr. Harefa ya, Yahobu ya, Mr. Harefa. Suma aja kabur sama aku. Tak cecar terus si Suma. Nah, Ibrahim itu silsilahnya di mana? Ibrahim Ya, itu katanya Yesus Islam disunat, ya. Tapi pertanyaannya di mana datanya bahwa bagi dia disunat? Iya, ya. Iya, Yahobu. Iya, kalau bagi disunat di mana datanya? Enggak ada. Aduh. rasa naik rasa udah tak jambak kok rasa. Ya. Masa ya segitu Mau banyak bertanya? saya yang minta naik itu deh. Tidak ada yang Islam. Coba loh yang coba cari-cari itu yang minta naik itu banyak itu. Enggak sih rasa itu mau tak tanya itu yang mensyahadatkan Iya, iya. setan ini siapa? Nah ini oten semua. Oten semua itu, aduh, oten dia terlalu oten ini ya. Minta naik aja. Yang Islam lah. Yang Islam lah, yang tepin satu yuk, yang mau naik, tepin satu yuk, yang Islam naik. Takut di ini dicecar ini yang mensyahadatkan setan. Dia lucu tadi ada Ustaz dia mengakui tadi. Berarti sudah membenarkan ya bukan Tuhannya Muhammad, itu Tuhannya Israel pada saat itu dipanggil YHWH katanya, tapi belum menunjukkan namanya yang sebenarnya. Jadi baru abad ke-7 disampaikan. Berarti sebelum abad ke-7 itu Tuhannya Bani Israel itu belum menyebutkan namanya bahwa oleh SWT. Lucu ini Pak Ustaz tadi itu, lucu. Aku juga bingung. Siapa bapaknya Ibrahim Pak? Nggak tahu katanya. Gimana Pak Ustadz ini kok bapaknya Ibrahim nggak tahu. Aduh. Makanya bila aku kasih tahu ya Pak, bapaknya Ibrahim itu asal. Aduh. Hal-hal kecil saja nggak tahu mereka loh. Iya itu anu katanya Elohim. Iya dia benar kayak Elohim katanya. Jadi dirubah abad ke-7 jadi Allah SWT. Itu emosi dia sudah. Dia sampai melotot matanya di depan HP, di mukanya itu sampai menonjok ke
Hampir 300 orang tadi. Aduh Pak, ini jelas. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka dia adalah teman yang sangat jahat. An-Nisa ayat 38. Nah, dan kan kalau dalam kurung nggak mau. Halo mata hatiku. Muter dia. Ya lanjut Dinta. Jin pertama, bapaknya jin lah. Bapaknya jin itu menurut Quran itu iblis. Setelah mereka kok temannya sama jin. Enak keren. Di Al-Quran ada itu. Ya. Bapaknya jin ini kan iblis. Nah kok mereka temannya sama jin. Kan aneh kan. Pendampingnya jin. Kita bacakan aja ya. Aduh, Tuhan. Kita bacakan aja lah. Kalau diperlihatkan nanti ketombak. Nah, itu yang digendong Islam itu. Itu sebelahnya itu Islam itu. Itu Islam itu. Haram ini, haram. Oh enggak, sudah masuk Islam, agama Islam itu. Coba diperbesar Bang, punya Indan Bang. Yang mana? Diperbesar punya aku. Punya aku diperbesar. Kita lihat ya teman-teman. Nih. Ini Sahih Muslim 5035 ya. Nih. Aku merasa cemburu pada beliau. Lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah SAW bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua orang? Beliau menjawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya, hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Ya, setannya masuk Islam. Gak? Ngeri nggak? Astagfirullahaladzim. Kucing Islam, sapi Islam, semuanya Islam. Dan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah sekarang siapa yang mensyahadatkan setan ini gitu loh Kak Betesa. Nah ini yang lagi tak cecar. Syarat masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah siapakah yang mensyahadatkan setan ini gitu loh. Nah, itu. Hanya ajaran dongeng tuh. Makanya. Ayo. Dua bidadari. Lucu betul. Ini Luar binasa. Salam Bunda Mona. Dalam Bang Al-Haqqah ayat 37. Iya, 37 sampai 49. Saya curiganya di koma-kom apa, tutup kurung gak kurungnya itu. Di situ saya ragu. Oh. Enggak, kalau Intan mah nolak yang di dalam kurung, nggak mau.
Kalau Intan nolak Jadi yang nggak- di dalam kurung. Jadi bagaimana solusinya Bunda? Ya di dalam kurung ditolak aja, jangan diterima. Maksudku Banyak kalau pengnabi ini, ada pengnabi palsu ini. kalau kalau Silakan. buka kurung Intan tutup mau kurung goreng dimsum ditolak, dulu soalnya. Ini sama pengnabi palsu ini lebih tahu. Intan mau goreng dimsum dulu soalnya. iya kalau buka kurung tutup kurung ditolak berarti sahlah Nabi Muhammad itu nabi palsu. Shalom, aduh nama saya disebut lagi nih. Ya, Saya silakan Pak tiap Nabi. hari kaget-kaget loh. Saya tiap hari kaget-kaget, nama saya selalu disebut. Apalah arti sebuah Jangan nama? menyebut nama saya dengan sembarangan. Apalah arti sebuah nama? Loh, kan dalam 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya kan, datang abad ke-7, Allahu Akbar, geruduk oten, membubarkan oten ibadah, Allahu Akbar. Padahal jelas di 10 perintah Allah kan dalam Taurat, kitab Keluaran. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Datang Muhammad, waduh, geruduk, bubarkan ibadah oten, dengan bangganya mereka teriak, Allahu Akbar. Aduh, memang ini ajaran si Bagindul ini, aduh. Adam Islam, Yesus Islam. Nah kalau setan nggak mau ngakui kalau setan itu juga Islam. Lucu kan mereka? Ya, Mereka lucu, klaim ya. semuanya Adam Islam, Abraham Islam, Yesus pun juga mereka udah klaim Islam. Kalau setan mereka nggak mau ngakui bahwa setan juga Islam. Lucu ini mereka ini, aduh. Oke, lanjut teman-teman. Ya, lanjut. Sampai 37. Surat Al-Waqiah ayat 34. Nah, di ayat 34 di situ Allah menyediakan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Di surga nih ada kasur-kasur yang tebal. Lalu ayat 35 di surat Al-Waqiah, sesungguhnya kami menciptakan bidadari secara langsung. Ayat 36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Lalu ayat ke-37 yang penuh cinta sebaya umurnya. Nah lalu kita ke surah An-Naba ayat 33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagian kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok, yang umur mereka sebaya. Ya. Ini surga atau lokalisasi? Coba bayangin. Ini surga atau lokalisasi? Kok di surga ada disediakan kasur? Lalu Montok. Allah menciptakan bidadari. Ya, lalu Allah menjadikan mereka perawan-perawan. Ya, yang umurnya sebaya. Nah, ternyata teman-teman, keterangan mengenai memecah keperawanan di surga itu merujuk pada tafsir ulama terkait kenikmatan bagi laki-laki penghuni surga. Jadi rujukan utama mereka ini, gambaran ini kan merujuk pada Al-Quran yang saya bacakan tadi, surat Al-Waqiah. Nah ini menyebutkan bahwa Allah menciptakan bidadari surga secara langsung dalam keadaan perawan atau yang disebut abkaran, penuh cinta dan sebaya umurnya. Nah lalu hadis terkait, ya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan dinilai sahih oleh sebagian ulama
ya seperti Albani, ya. Nah, ini menyebutkan bahwa laki-laki di surga itu akan melakukan hubungan intim dengan 100 perawan. Nah, jadi kesibukan ahli surga dalam berbagai literatur tafsir, ya, seperti pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Jadi kesibukan utama penghuni surga pada awal-awal mereka masuk surga katanya nih adalah bersenang-senang dan memecah selaput darah bidadari. Ini surga apa lokalisasi nih? Coba kita bandingkan dengan Alkitab, ya, Injil. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30 dan Injil Markus pasal 12 ayat 25. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Lalu Injil Markus pasal 12 ayat 35. Ini sama bahasanya, ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini baru surga yang benar. Nggak kayak surga abad ke-7. Itu lokalisasi itu. Masa di surga memecah perawan? Wah, ini surga apa ini? Yang betul itu dalam Pertanyaannya, ada Injil. toilet nggak di atas Pak Nabi? Ya, Ada toilet nggak di tapi surga? sebenarnya gini, host. Ini sebenarnya kajiannya Mbak Mona ini, karena Mbak Mona itu ada istilahnya. Malah ada istilahnya plok 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 plok. Ini kajian Mbak Mona ini. Mamintot katanya, mamintot, makan minum Ini ahli nih kalau Mbak Mona ini, ahli mamintot, makan minum Nyentot. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Iya itu. Jadi kalau di situ gak ada, di situ lokalisasinya pindah Pak Nabi, berarti harus lengkap dong, kamar mandinya ada, ya kan? Nah, oke. Saya jelasin Bang El. Bang El, tolong googling dulu sekarang, ya, tolong googling, ketik saja buku booking kamar di surga. Coba tampilkan sebentar. Mungkin Ini saya sudah baca bukunya ini, saya sudah punya. Ketik saja di Google, ya, googling saja, ketik saja buku booking kamar di surga. Oh, buku ya, baik-baik. Ya, ketik saja buku booking kamar di surga. Wah, ini lebih parah ini. Ini penulisnya Ustadz loh. Nanti saya jelasin buku ini. Saya sudah beli nih buku ini. Ini ngeri nih buku ini. Jadi nyambung seperti apa yang saya narasikan tadi, nyambung. Ternyata memang lokalisasi nih. Ya. Ketawa Mbak Intan, saya aja banyak buku Islam saya beli, justru saya ketawa-ketawa baca. Ini kiai loh yang ngarang, Imam Syafi'i, ya. Syafi'i Maskur ini, karangan Kiai Syafi'i Maskur. Sekelas kiai ini aja begitu. Pernah beli buku nggak? Ada juga buku, bisa di googling, Nikmatnya Onani. Iya, ada. Coba googling. Tapi Tulis nanti saja kalau buku ini loh, Nikmatnya Bang, Onani. kalau Bayangin, ditampilkan waduh, tombak. ngeri. Nikmatnya Onani. Jadi diajarkan di situ ngocok. Gila nih buku nih, Nikmatnya Onani. Gila ini, aduh parah betul ini. Jadi mereka diajarin untuk ngocok gitu, ya, cerot. Lok, cerot, lok. Coba Mbak Intan, tolong di googling lagi Mbak Intan, buku Nikmatnya Onani. Nanti dikira kita ngarang-ngarang nih. Nah kalau itu ketombak Bang, ada kata tadi, kata on. Ya udah, teman-teman bisa googling aja ya.
tulis saja buku nikmatnya onani. Waduh, parah betul ini. Jadi vulgar, terlalu vulgar. Terlalu vulgar, malah di ini kan harus ada minyak-minyak supaya nggak lecet. Coba. Aduh, parah betul ini. Waduh, ternyata ada 2 cewek di sini. Maaf ya, minta maaf, minta maaf. Tiga itu Pak Nabi, ada 3. Ada Kak Ada Yohana. 3 cewek. Oh iya, iya, ada Yohana, ada, oh iya benar ya, ada 3, minta maaf ya. Ada Betesa, minta maaf, minta maaf. Ini pembicaraan laki-laki soalnya ini. Orang dewasa. Jadi Ya, mereka udah itu dewasa semua. ajarannya kok Nggak ada bocil ya, nggak ada Aisyah di sini ya, nggak ada Aisyah. Nggak ada Aisyah. ya ajarannya begitu semuanya. Makanya dulu waktu Intan masih Islam itu heran. Kalau datang bulan nggak ngaji. Nggak ngaji. Cuma nggak urusan gitu dulu itu. Tapi di surga lagi itu nanti Deta kan tidak ada lagi datang bulan loh. Karena setiap 1 jam kan melahirkan, betul ya Deta? Iya. Nah, ini lucu loh. Datang bulan nggak boleh ngaji, ya. Tapi si Bagindul ini membolehkan yang sedang haid itu boleh digauli. Gimana ini? Ada hadisnya, Iya, Pak. ya. Al-Quran mengatakan mendekati saja orang yang sedang haid dilarang sama Allah. Tapi justru Bagindul membolehkan menggauli yang sedang haid, tapi dengan syarat melapisi kain supaya darahnya nggak tercecer. Ada hadis sohinya itu. Bentar ya, saya cari ya. Bentar saya cari. Lanjut dulu. Jadi itu ajaran bukannya merubah pikiran kita naik jiwanya ke pikiran yang tinggi itu, malah dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan. Ini kan parah teman-teman. Iya. Nih udah dapat nih ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 ya, Al-Baqarah 222 itu Allah melarang menggauli yang sedang haid. Jangankan menggauli, mendekati saja Allah larang di dalam surat Al-Baqarah 222. Tetapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 440 justru Rasulullah memerintahkan boleh menggauli yang sedang haid, tapi dengan syarat tadi memakai sarung, ya, dan tempat keluarnya darah itu diikat supaya darahnya nggak tercecer. Gila nggak? Allah melarang nggak boleh menggauli wanita yang sedang haid. Jangankan menggauli, mendekati saja Allah larang. Nah ini datang Bagindul justru memerintahkan boleh menggauli yang sedang haid. Tapi ada persyaratannya, Bagindul bilang, ya, lapisi kain, lalu tempat keluarnya darah itu diikat. Nah lalu pertanyaan kita gimana cara mengikatnya kalau kita udah konak? Nggak mungkin kita masih sempat ikat, ya kan? Kalau kita udah birahi banget nih, gimana mau ngikat dulu? Ya kan? Ya pasti diembat aja lah. Emang parah ini Bagindul. Mantap. Ajarannya itu kok bicara tentang nafsu seksual terus gitu loh. Makanya kan dulu waktu Intan masih muslim itu kan mikir, ini kok kayak dibawa masuk ke alam pikiran paling rendah, naluri hewan, yang membuat Adam dan Hawa justru terjatuh karena pikirannya terkontaminasi dengan alam pikiran hewan. Ini kan jatuhnya ke kedagingan akhirnya, jatuh di dalam tubuh hina. Jadi kan tubuh hina itu ada 2, tubuh kedagingan manusia dan tubuh kedagingan hewan.
Nah, yang dicegah Tuhan kita itu supaya jiwa kita tidak masuk ke dalam kedagingan yang jauh lebih hina, yaitu kedagingan hewan. Nah, itulah yang dimaksudkan tanda 666 itu tanda binatang. Ini maksudnya bukan mengenai chip-chip ditanamkan di otak kita, bukan. Ya, itu ajaran yang membawa jiwa manusia itu masuk ke dalam tubuh hewan nantinya. Karena apa? Karena didoktrin alam pikiran yang menuju alam pikiran hewan. Nah, naluri dasar hewan itu kan makan, minum, dan tadi mamitot, makan, minum, entot. Itu naluri dasar hewan. Makanya itu Tuh, dalam kan? perhatian saudara.